Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan tanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apa rahmat barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Mbah Baitowi, gimana kabarnya? Wong desa yang penuh dengan trik intrik, ya, suara-suara goib disampaikan, diperdengarkan di media sosial menanggapi masalah bagaimana terkait dengan Habib Lutfi yang telah membelokkan tawasul mengenai Thariqah Sadiliyah terkait dengan Mbah Malik, Mbah Ilyas lalu bin Yahya, bukan bin Ali Tipowongso. Mendapat sentilan-sentilan dari wong desa Mbah Baitowi terkait hal ini, apakah Abah Lutfi masih diterima sebagai murid Mbah Malik atau tidak, karena terkait dengan pembelokan tawasul mengenai thariqah atau aurad yang dibubuhkan, yang dipelajari oleh para santri-santri thariqah itu sendiri maupun badal-badalnya, sehingga dipandang perlu Mbah Baitowi memberikan sebuah statement, pernyataan terkait hal tersebut, sehingga bisa menjadi penerangan buat masyarakat luas terkait dengan jangan sampai ada lagi seseorang yang justru membelokkan nasab seseorang karena mengaku-ngaku nasab kepada yang bukan nasabnya, itu akan dilaknat oleh Allah dan ditempatkan di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak bagaimana penuturan Mbah Baitowi terkait dengan hal tersebut, sehingga perlu kiranya digarisbawahi untuk menjadi kehatian kita semuanya. Jangan sampai kita membelokkan sejarah, karena kalau kita membelokkan sejarah, otomatis Allah akan murka dan akan membelokkan sejarah kita semua. Sekali lagi mohon maaf, NKRI Harga Mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sama wong desa. Mari sebelum kita mulai cerita-cerita ngelantur ke sana ke sini, kita memohon kepada Allah semoga kita dijadikan orang yang selamat dunia akhirat, sukses dunia akhirat, dan dijadikan orang alim yang diampuni dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ini judulnya apakah Habib Lutfi diakui oleh gurunya Mbah Malik yang diba'alawikan, yang dibin yahyakan oleh Habib Lutfi itu sendiri sama abahnya Romo Kiai Ilyas. Kira-kira diakui murid apa tidak? Menurut Anda semua, coba jawab pertanyaannya. Tolong kopi diseruput ya, nanti dulu. Pemalang nyimak Mbah, ya. Kira-kira diakui murid apa enggak oleh Mbah Malik Purwokerto sebagai guru Habib Lutfi yang ngebin yahyakan, yang buat namanya Mbah Malik ada bin Yahyanya dan abahnya Kiai Ilyas. Kalau seorang guru pasti sayang pada murid, karena guru memang sudah nawaitunya mengabdi pada murid, yaitu menyampaikan ilmu. Itu seorang guru sejati yang sebenarnya. Pasti Mbah Malik masih mengakui Habib Lutfi sebagai muridnya dan mendoakan agar Habib Lutfi menjadi orang yang soleh.
menjadi orang yang diampuni dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang alim yang diampuni dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang biasanya tidak mengakui adalah murid, tidak mengakui guru. Nah, biasanya yang tidak mengakui guru adalah murid. Kalau guru pasti mengakui murid, sejelek apapun murid pasti jadi sarana doa oleh guru. Guru riyadoh mendoakan murid-muridnya agar mendapatkan ilmu manfaat. Sedangkan doanya Mbah Maimun sendiri dengan kata-kata, apabila santriku belum ngalimnya seperti aku, maka ilmuku tidak manfaat. Sampai begitu dalam hati orang alim, orang-orang bijak di hadapan Allah, sebagai manusia yang diciptakan Allah, yang diberikan petunjuk oleh Allah, sebagai penyampai kebenaran yang hakiki, yang sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya. Yang tidak mengakui rata-rata murid kacang lupa kulitnya. Loh, kok bisa? Iya, karena apa hubung kaitannya Mbah Malik dengan bin Yahya? Apakah bin Yahya? Kan gitu. Lah terus kalau keliru, besok yang mensafaati itu di akhirat Mbah Malik itu apa? Bin Yahyanya atau Yahyanya? Itu jadi pertanyaan. Karena apa? Karena saya pernah menggunakan nama lain. Saya di luar negeri diangkat anak oleh seorang pejabat. Saya ganti namanya Zulkifli, sedangkan saya tidak izin orang tua saya punya anak angkat. Begitu bapak saya meninggal, saya pulang ke Indonesia, kemudian ditanya oleh paman saya, bapakmu siapa? Ya Musinun. Nah terus kamu punya bapak angkat sudah izin apa belum? Besok yang mensyafaati di akhirat itu siapa? Ya Pak Musinun. Nah terus, nah inilah, ini adalah pernah menjadi permasalahan saya hingga saya membuang semua apa yang didapatkan di luar negeri itu selama 8 tahun, bahkan ijazah sekalipun. Itu masih di akhirat. Saya ditanya sadar. Nah kira-kira Habib Lutfi yang sudah memberikan orang tua kepada Mbah Malik atau nenek atau keturunan bin Yahya, bagaimana? Siapa besok yang mensyafaat? Apakah Habib Lutfi bisa memberikan pensyafaat kepada Mbah Malik? Itu pertanyaan yang harus perlu dibahas itu oleh orang-orang pintar seperti Zaini dan lain sebagainya. Orang-orang yang ahli, punya keahlian, referensi-referensi kitab. Nah, yang tidak mengakui adalah murid kepada guru. Akhirnya diputuskan hubungan guru dan murid oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keterlaluan, maka ditunjukkan oleh Allah bahwa tabarukam bi fatihatil kitab, berkah dari seorang guru, sanad keilmuan itu penting. Karena memutus sanad keilmuan, maka akan dapat cilaka, jadi kualat. Dan memba'alawikan, membinyahyakan banyak sekali, maka kualat dengan kata-kata bin Yahya yang bukan pada tempatnya, mahalun, bukan pada tempatnya. Jadi bukan kualat dengan siapa-siapa, karena sudah terlalu. Istilah Quran dalam juz 6, la yuhibbullahu jahra bisu'i minal qaul illa man zalim wa kana Allahu samian. Sudah terlalu, maka diberikan petunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak mau sadar dan menyadari, karena hatinya keras. Sampai-sampai
dikeluarkan dari PBNU dan dinonaktifkan dari Torekah dan dikeluarkan jadi Habib dan putus hubungan dengan keraton dan WhatsApp-nya 3 WhatsApp ditutup. Ada apa? Ya kan? Orang yang paham tentang itu adalah wali seperti saya, wali murid. Murid saya masih ngaji.